kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa dengar suara saya dengan baik? Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Janganlah kamu menjadi serupa, Alkitab katakan, dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Pertobatan itu dari kata metanoia, change your mind. Perubahan pola pikir, change your heart. Perubahan hati. Jadi Tuhan itu lebih tertarik. Jadi kalau seseorang bertobat itu, Bapak Ibu bisa lihat dari pola pikirnya, cara berpikirnya. Cara berpikirnya dia itu akan keluar dari perkataannya. Akan keluar dari tingkah lakunya. Dan saya beritahukan bahwa Tuhan lebih tertarik dengan itu. Lebih tertarik mengubah pemikiran kita. Daripada mengubah keadaan kita. Adanya Tuhan pakai keadaan. Tujuannya cuma satu. Mengubah pemikiran kita. Supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Jadi sebenarnya persoalan. Entahkah itu kecil atau besar. Tujuannya cuma satu. Mengubah pemikiran kita. Mungkin kalau saya pikirkan. Kalau masalahnya besar. Mungkin karena itu seperti gergaji yang sudah sangat besar untuk menggergaji sebuah besi baja atau menggergaji sebuah besi yang sudah karatan mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya tidak punya problem terlalu besar dalam pikiran, mungkin masalah tidak sebesar itu. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Jadi sesungguhnya masalah itu ada ukurannya. Tergantung dari bagaimana kita memposisikan pikiran kita. Dan Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita. Keadaan kita termasuk masalah. Keadaan kita termasuk penderitaan, kesedihan, luka, sakit penyakit, masalah keuangan, dan sebagainya. Tapi mari saya beritahukan kepada kita, jemaat Tuhan, tapi Tuhan lebih mau mengubah pemikiran kita lebih dulu. Baru mengubah keadaan kita. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan Tuhan, ini prinsip yang harus kita mengerti. Bahwa Tuhan lebih suka mengubah pemikiran kita daripada mengubah keadaan, masalah, penderitaan, kesedihan, luka, keuangan, sakit penyakit. Itu hal yang kedua. Tapi Tuhan mau mengubah dulu pikiran kita. Roma pasal 12 ayat 2 sekali lagi saya mau katakan kepada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah oleh pikiranmu harus diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa saya harus mengatur pikiran kita? Kenapa saya harus mengatur pikiran saya? Karena pikiran saya itu menguasai hidup saya. Kenapa kita perlu mengatur? Kenapa kita perlu mengendalikan pikiran kita? Karena pikiran kita, pikiran Anda dan pikiran saya itu menguasai hidup kita. Pikiran Bapak Ibu itu mengendalikan hidup kita. Setiap aksi kita, setiap tindakan kita selalu dimulai dari pikiran. Makanya tadi saya katakan, mau lihat tindakan seseorang, perbuatan seseorang, itu berarti Bapak Ibu tahu pikiran orang itu seperti apa. Kita bisa lihat orang itu baik atau orang itu jahat. Orang itu baik, orang itu mengasihi Tuhan, atau orang itu tidak mengasihi Tuhan. Dilihat dari tindakannya, dilihat dari sikapnya, dilihat dari aksinya. Bapak Ibu nggak bisa bilang, nggak bisa lihat seseorang itu tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, lalu bilang dia orang baik, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Ya.
Nggak mungkin. Karena semua aksi kita itu dimulai dari pikiran. Jadi bisa membaca hidup seseorang, itu dilihat dari pikirannya. Setiap aksi kita dimulai dari pikiran kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Setiap aksi saya dimulai dari pikiran saya. Setiap aksi saya dimulai dari pikiran saya. Jika kita tidak memikirkannya, kita tidak melakukannya. Kalau saya tidak memikirkan untuk berdoa, maka saya tidak akan berpikir untuk berdoa. Saya tidak akan melakukan doa. Jika saya tidak memikirkan untuk memberi, maka saya tidak akan pernah memberi. Jika saya tidak memikirkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, maka saya tidak akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak memikirkannya, kita tidak melakukannya. Jika kita tidak memikirkan yang baik, maka kita melakukan. Jika kita memikirkan yang baik, maka kita akan memikirkan yang baik. Sebaliknya, jika kita memikirkan kegagalan, maka kita pasti akan gagal. Makanya dikatakan medan peperangan kita dimulai dari pikiran. Medan peperangan kita dimulai dari pikiran. Jika kita memikirkan yang jahat, pasti kita akan lakukan yang jahat. Sebaliknya, jika kita memikirkan yang baik, pasti kita melakukan yang baik. Karena itu Bapak Ibu, tema sharing pagi hari ini, mari kendalikan pikiran kita. Pikiran kita itu sangat amat liar, Bapak Ibu. Ya, sangat amat liar. Jadi aksi, tindakan, kehidupan kita selalu ditentukan oleh pikiran. Makanya orang yang bertobat itu, pikirannya itu harus selaras dengan pikiran Tuhan. Pikirannya itu harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Pikiran, perasaan Tuhan itu kan firman-Nya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Firman Allah berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain, dikatakan begini, hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Wow. Saya dapat terjemahan ini, saya katakan, wow. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiran. Jika kita menerima pemikiran dari orang lain, kan kita hidup dengan banyak orang. Suami, ada istri, ada anak-anak, ada keluarga besar, ada komunitas kita. Dan banyak orang yang bicara kepada kita ketika kita membutuhkan solusi, pemikiran. Dan jika kita menerima pemikiran dari orang lain, entah itu benar atau entah itu salah, maka itu akan membentuk hidup kita. Ya, akan membentuk hidup kita. Jadi apa yang kita terima, entah itu benar atau salah, ketika Bapak Ibu ikuti, maka itu akan membentuk, membangun hidup kita. Jika kita menerima orang lain yang terus menaruh pemikiran bahwa kita bodoh, bahwa kita gagal, bahwa kita tidak bisa apa-apa, maka itulah yang akan membentuk hidup kita. Jika orang lain berkata bahwa sebaliknya, bahwa kita mampu, kita bisa, kita pintar, sekalipun kita belum bisa apa-apa, maka itu juga akan membentuk hidup kita. Makanya Bapak Ibu dan saya harus betul-betul memperhatikan pikiran kita, memperhatikan komunitas kita. Apakah komunitas yang ada ini membangun kita? Apakah komunitas yang saya tinggal ini, yang saya ada di sana itu menolong saya? Ataukah sebaliknya, itu menjerumuskan saya, membawa saya semakin tenggelam ke dalam? Kepercayaan kita lah yang membentuk hidup kita. Ketika pemikiran itu dibangun, maka menjadi sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan kita lah yang membentuk hidup kita. Jika kita mempercayainya, itu akan membentuk hidup kita. Entah itu benar, entah itu salah. Satu waktu ada seorang anak muda datang kepada saya dan berkata kalau dia senyum, orang pikir dia marah. Bayangkan, bertahun-tahun dia terbangun dengan pemikiran itu. Kalau dia senyum, dia pikir dia marah. Kalau dia senyum, dia pikir mukanya jelek. Ternyata pemikiran itu ditaruh dari dalam keluarga. Ya, benar. Saya pernah konseling seorang anak muda. Ya. Sehingga ketika dia bicara dengan seseorang,
Dia tidak pernah mau menatap wajah orang, dia selalu tunduk ke bawah. Dia selalu tunduk ke bawah. 1-2 hari itu saya ngomong dengan anak ini, tetap tunduk ke bawah. Sampai saya katakan begini, kalau kamu tetap tunduk ke bawah, jangan lagi ngomong dengan saya. Lihat wajah saya. Dia katakan, apakah wajah saya tidak marah, Bapak? Saya katakan, wajah kamu tidak marah. Wajah kamu tidak memarahi saya. Sebab dia dibangun dengan pemikiran ketika kamu lihat mata orang lain, muka kamu itu marah. Sehingga dia sangat takut melihat wajah orang lain. Dan ini pemikiran yang salah. Yang kita anggap benar, mulai dari masa kecil, dan terus kita lakukan sampai sekarang. Jika kita mempercayainya, itu akan membentuk hidup kita. Entah itu perkataan benar, entah itu perkataan yang tidak benar. Karena pikiran Bapak Ibu dan saya adalah medan pertempuran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pikiran saya adalah medan pertempuran. Wow. Jadi sesungguhnya pertempuran kita sesungguhnya bukan dengan masalah persoalan di luar, ada di pikiran kita. Pikiran saya adalah medan pertempuran. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Pikiran saya adalah medan pertempuran. Supaya kita ingat, pikiran saya adalah medan pertempuran. Kalau pikiran kita adalah medan pertempuran, maka di pikiran kita ditentukan apakah kita menang atau kita kalah. Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita hari ini, atau kekalahan dalam kehidupan kita hari ini, ditentukan oleh pikiran kita. Setiap kali kita bangun pagi, maka Bapak Ibu harus ingat bahwa pikiran saya adalah medan pertempuran. Kemenangan atau kekalahan hari ini ditentukan oleh pikiran saya. Semua pencobaan dimulai dari pikiran kita, bukan dari luar. Ulangi Bapak Ibu ya. Semua pencobaan dimulai dari pikiran kita, bukan dari luar. Karena pikiran adalah medan pertempuran. Dan pencobaan itu seringkali berujung pada dosa. Jadi semua dosa dimulai dari pikiran kita. Iri hati, hawa nafsu, kedagingan, keserakahan, ya, kesombongan, dimulai dari pikiran. Roma pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Roma pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Rasul Paulus menulis ini untuk mengingatkan kita bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Dan ingat bahwa pencobaan seringkali berujung pada dosa. Jadi semua dosa dimulai dari pikiran. Saya baca terjemahan MILT, ya. Dikatakan sebab secara batiniah manusia aku suka pada hukum Allah. Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku. Dipakai kata yang berperang melawan hukum akal budiku. Dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Jadi ingat bahwa pikiran kita, pencobaan dimulai dari pikiran, dan pikiran itu akan mengujung pada dosa. Jadi semua dosa dimulai dari pikiran. Kenapa pertobatan dimulai dari pikiran? Karena memang semua dosa dimulai dari pikiran. Kadang kita sadar bahwa akan ada pertempuran. Dan kadang kita juga tidak menyadarinya bahwa pertempuran sedang dimulai. Dan iblis mau menguasai pikiran kita. Karena apa? Yang mendapat perhatian kita, ia mendapatkan itu. Ketika Bapak Ibu, perhatian kita jatuh kepada kegagalan, maka setan akan mendapatkan itu menjadi dasar untuk dia menguasai kita. Amen. Ketika pikiran kita tertuju kepada kemenangan, kepada firman Allah, maka itu menjadi dasar bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita. Menjadi dasar bagi Roh Kudus untuk menolong kita. Karena ini adalah kunci untuk kedamaian dan untuk kebahagiaan hidup. Ketika kita bisa menguasai, mengendalikan pikiran kita. Pikiran yang tidak dikuasai dan tidak diatur akan menuntun kita pada stres yang berkepanjangan,
pada konflik yang berkepanjangan, pada tekanan, pada jiwa yang berkepanjangan, yang membuat akan kita sakit macam-macam, sakit jantung, ginjal, paru-paru, dimulai dengan tekanan pada pikiran, darah tinggi, dan sebagainya, dan akan membawa kepada kehancuran. Roma pasal 8 ayat yang ke-6 berkata begini. Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup. Dan apa? Keinginan hidup dan damai sejahtera. Saya baca terjemahan Alkitab AYT. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut. Jelas ya? Pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut. Tapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini terjemahan yang bagus. Terjemahan Alkitab AYT. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut. Tapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari ayat ini berarti pilihan kita setiap hari menentukan apakah kita sedang berjalan menuju maut atau berjalan menuju hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu bisa rasa hati kita. Kalau ada masalah tapi hati tetap damai, maka saya tahu bahwa pikiran Bapak Ibu sedang tertuju kepada Roh Kudus. Amin. Tapi ketika Bapak Ibu punya tidak ada masalah, tapi hati nggak damai, maka mungkin pikiran kita sedang tertuju kepada hal-hal daging. Keinginan daging adalah keangkuhan, kesombongan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, dengki, percabulan, perzinahan, dan sebagainya menurut Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-18 dan 19. Karena pikiran kita tertuju kepada daging. Dan itu menuju kepada maut. Jadi sebenarnya kita setiap waktu, setiap saat bisa punya kesaksian. Apakah hidup kita ini sedang berjalan menuju maut, kematian kekal, ataukah kita sedang berjalan menuju roh, hidup yang kekal dan penuh damai sejahtera. Kita bisa rasa di hati kita. Karena pikiran akan mendatangkan damai di hati. Dan banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa menguasai pikiran mereka. Karena pikiran mereka tidak bisa diatur. Ada orang berpikir bahwa saya tidak bisa menguasai pikiran saya. Karena pikiran saya tidak bisa diatur. Enggak, itu pikiran yang salah. Sebenarnya kita bisa menguasai pikiran kita. Karena tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita. Orang lain bisa hanya cuma datang memberikan masukan, nasihat, pandangan. Kita hanya bisa dapat ilmu. Tapi sesungguhnya yang bisa menguasai pikiran kita adalah kita sendiri. Bahkan saya beritahukan, setan pun tidak bisa menguasai pikiran kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, setan pun tidak dapat menguasai pikiran saya. Kenapa? Karena setan hanya bisa menyarankannya, tapi tidak bisa menguasainya. Saya beritahukan kepada saudara bahwa pikiran kita adalah free will yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan pun juga tidak akan bisa menguasai pikiran kita ketika saudara dan saya tidak menyerahkannya untuk Tuhan. Contoh ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Tuhan berikan kepada mereka free will. Free will itu adalah pikiran yang bebas ini, yang tidak dikendalikan. Sehingga akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Kalau pikiran Bapak Ibu dan saya tidak diserahkan kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sangat berbahaya. Ya. Saat kita sedang memikirkan kesendirian, stres, hal buruk, ketakutan, itu tidak akan membantu jika kita tidak meminta Tuhan untuk mengubah pikiran kita. Jadi pikiran kita setiap hari harus kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan berdoa, Tuhan masalahku A, B, dan Z. Nah, tapi kita harus serahkan pikiran kita juga ke dalam tangan Tuhan. Karena apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan jadi tanggung jawab Tuhan. Apa yang tidak kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, tanggung jawab diri sendiri. Kenapa? Karena satu-satunya yang diberikan free will di muka bumi ini adalah manusia. Kehendak bebas memilih. Dan itu bisa melanggar firman Tuhan. Itu bisa melanggar kehendak Tuhan. Tuhan akan berkata, ini pikiran kamu, kamu yang harus melakukan. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya datang kepada Tuhan,
Maka Bapak Ibu dan saya harus bisa mengendalikan pikiran kita. Kita yang bisa membuat perubahan itu. Pikiran kita harus diubah. Kita harus mengubah pikiran yang stres, pikiran yang kalut, hal buruk, ketakutan, menjadi pikiran yang percaya kepada Tuhan. Menjadi pikiran yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Dan ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Supaya kita bisa memiliki, supaya kita bisa punya pemikiran yang sehat. Supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Yang pertama, yang saya renungkan adalah saya harus memberi makan pikiran saya dengan kebenaran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus memberi makanan kepada pikiran saya, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Saya harus memberi makan pikiran saya dengan kebenaran. Dan kita tahu bahwa pentingnya nutrisi dan kalori yang baik untuk asupan tubuh. Begitu pula dengan pikiran kita. Pikiran kita pun harus diberi makan. Tidak hanya dengan ilmu, tidak hanya dengan saudara dan saya, dari apa yang kita lihat melalui media elektronik, media cetak. Kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan misalnya junk food atau racun. Ya. Tapi kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberi makanan pikiran kita dengan kebenaran. Nah, kita dalam komunitas ini ada komunitas yang namanya Speak the Word. Itu komunitas di mana mereka membaca firman di bawah jam 10 pagi. Lalu mereka dapat rema dari situ. Kemudian mereka memperkatakannya. Itu cara memberi makan pikiran kita dengan kebenaran. Kalau kita nggak latih dari sekarang, pikiran kita sangat amat berbahaya. Kalau kita nggak isi pikiran kita dengan kebenaran, maka sebaliknya, yang ditawarkan dunia bisa saja racun. Racun adalah sesuatu yang merusak pikiran kita. Pornografi, film-film zaman sekarang, film-film kekerasan, pemerkosaan, seks di luar nikah, dan lain-lain, kebohongan, tipu daya, dan lain-lain. Itu adalah racun untuk pikiran kita. Amin. Bagi orang dunia itu hal yang biasa. Tapi bagi kita anak Tuhan, itu sesuatu yang tidak biasa. Itu sesuatu yang perlu dilawan. Bagaimana kita perlu melawannya? Beri makan pikiranmu dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang keempat berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu dan saya pagi hari ini, berapa banyak kita yang datang pagi hari ini? Saudara dan saya sedang dapat roti hidup untuk pikiran kita. Dan mereka yang suka dengan hadirat Allah, suka dengan datang ibadah, mendengar firman Tuhan, dia sedang datang dan dia sedang menata, menetralisir. Dia sedang datang untuk menguasai, membiarkan firman Allah menata pikirannya. Dan dia menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Sebab manusia bukan hidup hanya dari roti saja, dari makanan saja. Tapi Tuhan berkata, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita hafal firman, itulah roti hidup. Kita terima firman, itulah roti hidup. Kapan saya harus memberi makan pikiran saya dengan kebenaran? Every day. Setiap saat, setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam kita memberi makan pikiran kita. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu memberi makan pikiran kita, maka pikiran kita akan jadi kuat. Kita bisa mengendalikannya. Ada yang mengatakan cara makan terbaik adalah dengan makan sedikit dalam setiap beberapa jam daripada makan porsi besar atau tidak makan makanan dalam beberapa jam. Bisa juga sama halnya dengan firman Tuhan. Ya, yang penting begini, setiap hari Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk membaca, merenungkan, mendapatkan rema dan melakukan firman. Itu cara kita menetralisir pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Ingat bahwa pikiran kita ini sangat liar dan kita harus menetralisirnya dengan makanan rohani, yaitu firman Allah. Kita harus secara konstan, konsisten memakan firman Tuhan. Untuk menjaga pikiran kita tetap ternutrisi. Kalau ketika pikiran Bapak Ibu dan saya tidak makan firman, maka pikiran kita akan kurang nutrisi. Kalau kurang nutrisi,
maka yang ada adalah racun, mudah sekali terracun. Mazmur 119 ayat 147 berkata begini. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Wow. Siapa yang nulis? Daud. Dia berkata, pagi-pagi buta. Kita ini bangun pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta, aku bangun dan aku berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan setiap pagi, sebenarnya bukan buang-buang waktu. Tapi Bapak Ibu sedang datang kepada sumber kehidupan. Bapak Ibu sedang datang kepada sumber kekuatan, sumber kemampuan, sumber hidup. Aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Dan firman Allah itu adalah roti kehidupan. Setiap pagi berbicara kepada Tuhan, berteriak minta tolong. Mendengar artinya berharap pada firman-Nya, melalui firman-Nya. Kalau kita perhatikan Kejadian sampai Wahyu itu, ada ribuan janji dalam Alkitab. Ada yang berkata ada 7.000 janji lah. Ada yang berkata ada 14.000 janjinya. Ada unlimited janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Jika mau pikiran kita diperbarui, jadilah orang yang diberi janji oleh Tuhan. Terimalah janji. Hari pagi hari ini Bapak Ibu dengarkan firman, Anda sedang terima janji. Mulai pelajari, mulai ingat firman-Nya. Sehingga ketika masalah datang, ingat peperangan pertama ada di pikiran. Peperangan bukan karena masalah, tapi peperangan ada di pikiran. Kalau pikiran kita dikuasai firman, maka sesungguhnya ketika Anda tenang, maka masalah pun akan tenang. Amin. Jadi jika kita merasa putus asa dengan keadaan kita, kita tidak menghabiskan waktu yang cukup dalam janji Tuhan. Orang yang mudah stres itu karena dia tidak menghabiskan waktu dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Tapi kalau dia menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, maka dia tidak akan mudah stres. Karena saat kita hidup dalam janji Tuhan, kita selalu memulai hari dengan harapan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak hidup dengan janji Tuhan, kita memulai hari dengan ketakutan. Kita memulai hari dengan teror. Tapi ketika kita hidup dengan janji Tuhan, kita memulai hari dengan harapan. Hari ini akan lebih baik dari kemarin. Hari besok akan lebih baik dari hari ini. Minggu depan akan lebih baik dari minggu ini. Bulan depan akan lebih baik dari bulan ini. Dan tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah harapan yang tidak pernah berkeputusan bagi orang yang percaya. Mazmur 119 ayat 97 berkata begini, betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu perhatikan, Daud berkata, aku merenungkan firman, bukan cuma pagi saja, tapi sepanjang hari. Aku merenungkan firman. Berarti pagi, siang, malam, Daud merenungkan firman Tuhan. Bahkan kata kuncinya, ku cintai Taurat-Mu. Kalau Bapak Ibu cinta dengan firman Allah, maka kita pasti merenungkan firman itu sepanjang hari. Mazmur 16 ayat yang ke-7 berkata, aku memuji Tuhan yang menasehati aku. Di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Yang saya baca itu terjemahan Indonesia sehari-hari. Ini terjemahan TB-nya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dalam terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari, aku memuji Tuhan yang menasehati aku. Ketika kita baca firman, itu tanda Tuhan sedang menasehati kita. Di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Wow. Ketika Bapak Ibu datang kepada firman Allah dan menjadikan firman itu rema, maka suara hatiku, roh kita, hati nurani akan mengajari kita. Sampai malam pun Daud tetap memikirkan firman Tuhan. Makanya itu yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Saat Saul dan banyak orang ingin membunuhnya, kita perhatikan Daud harus terus bersembunyi dan tidak tahu apakah hari esok dia akan tetap hidup. Tapi Mazmur 119 ayat 95, Daud berkata, orang fasik menanti-nantikan aku untuk membinasakan aku. Aku akan merenungkan kesaksian-kesaksianmu. Mazmur 119 ayat 95.
Luar biasa loh ini saudara ayatnya. Daud berkata, ketika orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan. Terjemahan Alkitab MILT, orang fasik menanti-nantikan aku untuk membinasakan aku. Aku merenungkan kesaksian-kesaksian. Ketika masalah datang untuk menghancurkan saudara, Anda merenungkan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Ingat perkataan Tuhan. Maka itu akan menyelamatkan kita. Saat orang lain ingin membunuhnya, Daud tetap merenungkan perbuatan Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini membuat sehingga dia disebut orang berkenan. Dia mengarahkan pikiran dia terhadap kebenaran. Karena apa? Karena firman Tuhan menguasai pikiran. Ketika firman Tuhan menguasai pikiran Bapak Ibu, kita tidak takut dengan ancaman. Kita tidak takut dengan situasi, dengan keadaan. Karena pikiran kita dikuasai firman Tuhan. Hal yang pertama, beri makan pikiran kita dengan kebenaran. Yang kedua, kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan. Saya harus membebaskan pikiran saya dari pikiran yang menghancurkan. Dan tiap hari Bapak Ibu berhadapan dengan nasihat-nasihat, dengan pikiran-pikiran, dengan apa yang melalui media elektronik, media cetak, itu bisa mempengaruhi pola pikiran kita. Dan pagi hari ini kita dengar firman Tuhan, saya harus membebaskan pikiran saya dari pikiran yang menghancurkan. Pikiran kita harus dibebaskan. Karena kita adalah tawanan pikiran kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pikiran saya harus dibebaskan, karena saya adalah tawanan dari pikiran saya. Kita ini jadi tawanan pikiran kita. Makanya tadi saya awal katakan ini apa yang kita kerjakan. Sebenarnya itu adalah kita sedang mendemonstrasikan apa yang ada di pikiran kita. Semua teknologi yang sedang hari ini, sedang ada, akan datang, itu berasal dari pikiran-pikiran para ahli. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya menjadi pionir, menjadi penggerak untuk sesuatu yang akan menolong orang lain dalam teknologi. Karena kita adalah tawanan pikiran kita. Dan mungkin kita sering dibilang ceroboh, padahal kita tidak ceroboh. Misalnya, orang katakan, kok ceroboh ya? Padahal Anda berpikir saya tidak ceroboh. Tapi karena kita sering melihat diri kita ceroboh, maka kita akan menjadi ceroboh. Ada orang yang tidak sadar diri bahwa dia telah membuat begitu banyak kesalahan. Ya, ada orang yang misalnya dalam kantor datang sering terlambat, ditegur akhirnya jadi marah. Dia nggak sadar bahwa dia terlambat. Ada orang yang tidak melakukan tanggung jawab, misalnya dengan selesai tepat pada waktunya, ditegur malah marah, saudara. Berarti orang ini dia tidak melihat bahwa dirinya itu ceroboh. Dia pikir bahwa dirinya baik-baik saja. Dia tidak menata pikirannya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ada 3 musuh yang mau menghancurkan perhatian kita yang baik. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini 3 musuh yang baru harus Bapak Ibu taruh. Bahwa kita berhadapan dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan kita selalu berpikir, mau mengubah ini dan itu supaya menjadi lebih baik. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena ada 3 musuh yang berperang dengan kita di dalam pikiran. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita harus melawannya karena mereka tidak akan cepat menyerah. Itu kehidupan lama kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu kehidupan lama kita. Roma pasal 7 ayat 23. Roma pasal 7 ayat 23. Dalam terjemahan MILT. Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku. Dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Ini terjemahan MILT, terjemahan TB, terjemahan baru. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Tolong tunjukkan. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh.
Pernahkah kita melakukan hal yang kita tidak mau lakukan? Ada. Saya nggak mau marah, kok saya marah ya? Saya nggak mau malas, kok saya malas ya? Saya kok mau tidak mau berdoa, kok saya berdoa ya? Oh, saya pernah. Saya nggak mau ibadah, kok saya datang ibadah ya? Bisa begitu. Ya. Pernahkah kita melakukan hal yang kita tidak mau lakukan? Itulah perang dalam pikiran kita. Ya. Ada kalanya orang tiba-tiba kaget dengan apa yang dia lakukan. Karena memang pikiran kita adalah medan peperangan. Pernahkah kita secara sadar menganggap diri kita kalah? Itulah perang di dalam pikiran kita. Pernahkah kita secara sadar menganggap diri kita pemenang? Itulah perang di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu harus memposisikan, menetralisir pikiran kita. Karena itu medan peperangan. Kita punya perhatian yang terbaik dalam kehidupan baru kita. Tetapi dosa lama, kebiasaan, dan hidup lama mendominasi kita. Kita harus perangi itu dan kalahkan itu. Roma 8 ayat 5 berkata begini. Sebab mereka yang hidup. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Ingat, baca baik-baik ya. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kata kuncinya memikirkan hal-hal dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi Bapak Ibu memikirkan hal-hal daging, baca Galatia pasal yang kelima ayat 19, 18, 19. Dan hal-hal roh, Galatia pasal 5 ayat 20. Buah roh dan buah daging. Kalau kita memikirkan hal-hal daging, maka menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal roh, maka menuju kepada hidup dan damai sejahtera. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka pikiran kita akan tertata, ternetralisir dengan baik, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini, kami telah terima firman. Kehidupan-Mu kami terima pagi hari. Sehingga pikiran kami ditata dengan baik, selaras dengan pikiran Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang berjalan sesuai dengan rencangan Tuhan. Biarlah pikiran kami suka dengan pikiran Tuhan. Suka dengan firman Tuhan. Kami menawan pikiran kami. Dan aku patahkan segala pikiran-pikiran mengembara. Aku tawan segala pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran dosa. Aku tawan dalam nama Yesus. Dan pikiran kita memikirkan hal-hal rohani, hal-hal roh yang menghidupkan. Sehingga kami hidup olehnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus memberkati umat Tuhan. Sehingga mereka suka menata pikiran mereka setiap hari. Bangun dengan pengharapan yang baru, sekalipun ada masalah, ada persoalan. Bangun dengan pikiran kemenangan. Bangun dengan pikiran keperkasaan. Sekalipun pintu belum terbuka dan mereka belum lihat jalan. Tapi mereka tahu bahwa pikiran mereka adalah medan peperangan yang harus mereka atur. Sehingga mereka bisa masuk dalam kehidupan dan menang untuk melihat jalan keluar. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Berdoa memberkati